Datang di podcast kelompok 9. Nah, di sini kami akan mengerjakan tugas tentang podcast yang bertemakan mazhab dalam ilmu hukum. Nah, di sini sebelum memasuki tentang materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan pemateri-pemateri saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sebagai host yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Saya di sini bernama Lailisa Banal Mukaromi dan ini pemateri saya. Susnani Madani Dan Abhimanyu Panji Tri Ramdhani. Dan selanjutnya Agustinus Satya Prawiradani. Dan selanjutnya Ivan Prima. pada pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum alam dan landasan moral terhadap ilmu hukum. Untuk pertanyaan awal atau pertanyaan mendasar yang akan saya sampaikan yaitu mazhab apa saja yang menjadi fondasi dalam ilmu hukum dan ada berapa tentang mazhab-mazhab tersebut. Nah, di sini ada 7 mazhab hukum yang kita pelajari. Itu ada hukum alam, terus ada positivisme hukum, utilisme, mazhab sejarah, sosiologi jurisprudensi, realisme hukum, dan ajaran hukum bebas. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu apa pandangan dasar yang paling membedakan aliran hukum dan mazhab-mazhab lainnya. Nah, inti dari aliran hukum alam ini adalah keyakinan bahwa selain hukum positif buatan manusia, ada juga hukum yang tertinggi, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Maka dari itu hukum ini disebut dengan hukum alam. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di masyarakat ini tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Nah, berbicara tentang hukum alam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Nah, mungkin teman saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara irasional dan rasional mengenai hukum alam. Jadi hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum universal dan abadi berasal dari Tuhan. Sedangkan sumber hukum alam rasional yang berpendapat bahwa sumber hukum berasal dari manusia dan juga bersifat universal dan abadi. Nah, setelah tadi menjelaskan perbedaan antara hukum alam rasional dan irasional, mungkin dapat dijelaskan lagi untuk contoh-contohnya yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan yang nyata itu ada HAM, yaitu hak untuk kebebasan, hak untuk hidup, dan hak untuk kesejahteraan yang telah melengkap dari prinsip hukum alam itu sendiri kepada setiap individu. Pada pembahasan selanjutnya mungkin akan membahas tentang positivisme hukum dan pemisahan hukum. Nah, positivisme hukum seringkali diartikan dengan konsep Dasein dan Dasselen. Bisakah Anda menjelaskan konsep ini dalam konteks hukum? Mungkin seperti itu. Itu pertanyaan yang menarik. Menurut aku Dasein itu secara harfiah kan apa yang ada itu merujuk kepada realitas apa yang masyarakat dilakukan saat ini, terlepas dari idealis. Contohnya banyak masyarakat yang sering melanggar aturan lalu lintas dan sebaliknya Dasselen itu apa yang seharusnya. Ini merujuk kepada sebuah norma atau aturan untuk mengatur masyarakat apa yang harus dilakukan sesuai hukum tersebut. Contohnya masyarakat harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, mungkin di sini dapat dijelaskan contoh-contohnya ya, seperti yang Anda jelaskan, yaitu tentang peraturan yang menyatakan bahwa semua pengendara harus berhenti di lampu merah dan lain-lainnya. Betul. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Sebagai antitesis, positivisme hukum muncul dan bagaimana pemisahan fundamental yang dilakukan oleh aliran-aliran ini dan bagaimana cara memandang hukum dari segi positivisme hukum sendiri. Nah, mungkin akan disampaikan oleh Mas Ivan. Positivisme hukum, aduh ayo Lanjut. positivisme hukum Hmm. sorry. Positivisme hukum memandang perlunya pemisahan yang sangat tegas, yaitu dari hukum dan moral. Bagi aliran ini, persoalan dalam masyarakat harus adanya peraturan yang tertulis, karena sebagai masyarakat banyak mengakui
positif. Nah, itu sebelumnya sudah membahas tentang positivisme hukum dan pemisahan terhadap ilmu hukum. Nah, yang terakhir yaitu tentang sejarah dalam ilmu hukum. Bagaimana mazhab sejarah muncul dan apa perannya dalam menantang pandangan hukum yang secara universal atau secara menyeluruh. Nah, di sini akan disampaikan oleh Mas Wira untuk pertanyaan yang terakhir ini. Cara mazhab yang dipelopori oleh Friedrich Carl muncul sebagai reaksi terhadap hukum alam yang mengandalkan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah dan kondisi sosial. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum itu bisa berubah seiring dengan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Sekarang sudah sampai di fase yang terakhir yaitu untuk kesimpulan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya mazhab ilmu hukum merupakan aliran pemikiran yang menjelaskan bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan serta tujuan yang ingin dicapainya dalam masyarakat. Beberapa contoh mazhab utama yang sangat berpengaruh yaitu antara lain mazhab hukum alam, mazhab positivisme hukum, terus pemisahan hukum, dan yang terakhir yaitu mazhab sejarah. Menilai bahwa hukum dipengaruhi oleh perilaku manusia termasuk hakim, sehingga penerapannya tidak selalu objektif dan seperti tertulis dalam undang-undang. Secara keseluruhan, setiap mazhab memberikan perspektif yang berbeda, namun hakikatnya masih sama dalam konteks hukum, namun tujuannya sama, yaitu untuk memahami dan mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan mampu merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah katanya mohon maaf juga. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.